oleh Bapak Ibu psikolog dan psikiater dapat anak cermati dengan baik. Mohon Bapak Ibu guru dipandu atau dituntun anak-anak yang berada di depan kelas 9F agar tidak bergerombol di belakang tugu atau di depan kelas. Mohon dituntun anak-anak semuanya duduk di lapangan karena dirasa materi ini sangat penting terkait kejadian. Saya Dr. Bagus Surya Kusuma Dewa, spesialis kedokteran jiwa. Biasanya orang menyebut psikiater. Tolong ya dengarkan sekali lagi ya, adik-adik, anak-anak bahkan ya sudah ya. Oke, anak-anak tolong diam sebentar. Oke, biar bisa kita saling mendengar, saling curhat nanti ya seperti apa. Oke. Saya dulu alumni sini. Saya di sini tahun 1992 sampai 95. Kalian mungkin belum lahir ya. Tahun berapa lahir? Oke, ya. Beda generasi Jawa. Anak-anak saya sudah SMA ya. Oke. Jadi banyak kenangan juga di sini ya. Cerita sedikit ya. Dulu saya di sini sekolah belum seperti ini gedungnya. Belum ada bertingkat, masih tingkat 1. Dulu kelasnya masih sampai kelas F saja, tidak seperti sekarang ya. Ya banyak kenangan di sini. Saya pernah di sini mewakili sekolah untuk Olimpiade Fisika pernah dari terima kasih Kota Madya dan Pasar sampai ke Bali. Saya dapat pernah sampai ranking 4 di Bali untuk Olimpiade Fisika. Olimpiade Matematika saya juga pernah mewakili sekolah ini, kemudian karya ilmiah dan beberapa lomba-lomba lainnya yang saya ikuti untuk mewakili sekolah ini dulu ya. Tapi ya tetap ada juga sih kejelekan-kejelekan yang lain, mungkin tidak perlu kita sebutkan. Yang penting itu prestasi-prestasi sekolah ini dulu adalah sekolah yang cukup berprestasi ya. Jadi pertahankan prestasinya dengan prestasi yang baik ya, jangan prestasi yang buruk. Oke. Baik, biar menguji konsentrasinya sekarang ya, biar nggak ribut. Coba ikuti apa yang saya katakan. Jadi lakukan ya, lakukan apa yang saya katakan. Kuncinya sana. Coba angkat tangannya ke sini, lurus ke depan. Coba tangannya lurus ke depan. Ayo. Lakukan apa yang saya katakan. Ya, tangannya lurus ke depan. Telunjuk 1 ke depan. Oke. Baik. Kemudian putar ke kanan. Putar ke kanan. Balik putar ke kiri. Lakukan apa yang saya katakan. Balik ke kanan, putar kanan. Semakin cepat. Semakin cepat. Semakin cepat. Taruh tangan di dagu. Wah, konsentrasinya banyak yang buyar ini ya. Wah, yuk. Di sekolah juga demikian, di kelas nanti. Ayo tangannya lagi ke depan. Saya uji konsentrasinya lagi sekali. Ya, saya uji konsentrasi. Lakukan apa yang saya perintahkan, apa yang saya katakan. Ya, oke. Putar kembali. Putar cepat. Stop. Putar cepat, stop. Putar cepat, stop. Stop. Wah, masih banyak juga yang udah konsentrasi ya. Aduh, masih belum konsentrasi ini. Baik. Kalau sekarang perintahnya berbeda sekarang. Ya, ucapkan yang saya katakan, ikuti yang saya katakan ya. Ucapkan ya, ucapkan yang saya katakan. Untuk lebih semangat silakan berdiri. Tadi perintahnya apa?
ucapkan yang saya katakan, ucapkan kembali. Mau kan? Masih banyak yang kurang konsentrasi. Oke, cukup sudah, cukup ya. Baik, biar lebih semangat kita tepuk tangan bersama sebentar ya. Oke, tapi ada hitungannya ya. Kalau tepuk satu itu satu kali tepuk sambil mengucap kata yes, gitu ya. Yes. Tepuk dua, oke. Ya, dua kali tepukkan. Tepuk tiga, tepuk tiga, apa kira-kira? Semangat, gitu ya. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Oke, kita ulangi bersama. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, tepuk lima. Oke, tepuk tangan buat semua. Keren ya. Baik. Nah, ini dia. Apakah saya sehat jiwa? Siapa yang merasa sehat jiwanya di sini? Yang angkat tangan ini yang di depan deh, saya kasih. Kenapa berani bilang bahwa Anda itu sehat jiwa? Yuk. Kalau tidak berani menjawab artinya tidak sehat jiwa. Kalau sehat jiwa tuh harus berani menjawab. Ayo. Wah, saya nggak bawa hadiah, tahu gini saya akan bawa hadiah sini ya, biar mau menjawab semua. Ayo nih. Karena bisa mengambil keputusan dengan tepat. Karena bisa membandingkan yang mana seharusnya gimana ya, yang kayak dipilih gitu, yang lebih penting. Oke, cewek sudah dua, ini cowok sekarang mewakili. Kenapa sehat jiwa? Happy aja. Bagus. Lagi satu deh, daripada bengong-bengong, jawab dong. Karena masih punya otak. Oke ya. Sehat jiwa, kapan disebut sehat itu ada tiga ya. Sehat secara fisik, mental, dan sosialnya. Kalau fisik tentu saja adalah kita lagi nggak panas, lagi nggak batuk, lagi nggak pilek, tangan bisa untuk dipakai, kaki bisa untuk berjalan, mata bisa untuk melihat gitu ya. Nah itu sehat fisik. Sehat sosial, mampu bergaul dengan lingkungan sekitar ya. Oke, jadi kayak kalian ini sekolah bisa gitu ya. Kalau sehat jiwa itu apa? Nah, sehat jiwa itu salah satunya adalah dapat menerima kelebihan dan kekurangan kita. Ya, mungkin dari berat badan, mungkin dari rambut, mungkin dari fisik, yang lain sebagainya. Nah, gitu. Kemudian ada perasaan tadi senang, happy, bahagia. Kemudian mampu mengambil sebuah keputusan ya, mau melakukan kegiatan-kegiatan yang bermakna, yang positif gitu, dan aktif menyumbangkan tenaganya ya, aktif ikut kayak ini, ikut berpartisipasi dalam acara ini contohnya ya. Oke, kalau itu adalah sehat jiwa, jadi total semua. Wah, sayang ya layarnya kecil. Ini yang banyak terjadi pada teman-teman kalian ya. Depresi, merasa giginya jelek. Nah, karena gaya giginya jelek, seorang remaja SD gantung diri. Nah, ya, gara-gara diputus pacar, putus cinta, akhirnya bunuh diri. SMP ini ya, masih banyak lagi yang lain. Bullying SMP terjadi, paling terbanyak bullying itu atau perundungan itu terjadi ternyata di SMP loh, di Indonesia ini. Di SMA lebih sedikit dibandingkan SMP, kuliah lebih sedikit lagi gitu kan. Dan tawuran dan lain sebagainya ya. Siapa pernah tawuran sendiri? Pernah tawuran? Enggak ya? Pernah membuli enggak temannya? Pernah merundung? Waduh, sering ya. Oke, nanti kita bicara tentang bully sedikit nanti ya. Oke. Jadi masalah kesehatan jiwa anak dan remaja itu pada umur-umur kalian tuh sangat banyak sekali ya.
ada gangguan perkembangan mungkin ya, kemudian bunuh diri kayak tadi itu, gangguan emosi perilakunya ya, cemas ya, ketakutan, depresi, kesedihan ya, masalah belajar, kekerasan atau bullying tadi itu, adiksi game, kecanduan game ya, kecanduan internet gitu ya, terlalu banyak tuh sekarang itu rokok, vape ya, alkohol. Nah, itu sering banyak terjadi pada anak-anak kita, pada kalian ini ya. Dan itu yang akan kita pelajari bersama nanti seperti apa. Oke. 1 dari 100 anak di dunia ini mengalami autis, 1 dari 8 mengalami gangguan jiwa. Berarti saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 1 yang mengalami gangguan jiwa di sini. Yang mana kira-kira? Oh ini ya. Kenapa temennya ditunjuk? Kenapa alasannya? Bercanda. Ini salah satunya ya, syukurnya temennya santai karena dibully ya. Oke, jadi kalau kalian membuli temen, hati-hati, lihat dulu siapa orangnya. Kalau temen akrab seperti ini, ngomongnya nyantai kita, cicang dan lain sebagainya, ya enggak masalah. Tapi kalau temennya itu bukan teman sepergaulan kita yang biasa kita ajak geradak geruduk, ya jangan dilakukan seperti itu. Karena setiap orang berbeda kemampuannya menerima perundungan atau menerima ejekan ya dari teman-temannya itu. Oke, kekerasan ini banyak sering terjadi juga pada anak ya. Kekerasan seksual, nah, kekerasan emosional, kekerasan fisik itu sangat banyak. 41% murid mengaku pernah mengalami perundungan, pernah mengalami bullying. 41%. Kayak temennya tadi itu dibilang, kamu gila. Nah, itu dia salah satu perundungnya pernah. Jadi hampir setengah anak-anak di sini, anak-anak di Indonesia ini pernah mengalami perundungan. Dan itu menjadi masalah yang besar karena tidak semua mampu menerima perundungan itu dengan baik ya. Oke. Kategori perundungan atau bullying itu banyak, bukan hanya seperti tadi itu aja ya, bilang temennya kamu gila gitu ya, tapi secara fisik misalnya ya, memukul temennya, megang leher temennya, menekan temennya, atau verbal seperti tadi itu ya, atau non verbal dengan cara ngeden gembelan atau seperti ini ya, itu ya. Yang banyak sekarang itu adalah cyberbullying. Jadi sangat banyak sekali netizen Indonesia ya, orang plus 62 ini yang banyak ngomong kejelekan di internet, di media sosial ya. Sebaiknya kita hati-hati, nggak usah deh, daripada kita mencari musuh lebih bagus diam. Kalau ada orang ngomong jelek tentang kita di media sosial, biarkan aja, diamkan aja. Nanti dia akan garing dengan sendirinya, dia akan malu dengan sendirinya, dia akan bosan dengan sendirinya. Biarin dia yang stres, tak usah kita yang stres. Biarin, karena kenapa? Karena kebahagiaan kita di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Contohnya kayak tadi nih, temennya bilang, kamu gila. Tapi temannya santai aja, cuek aja, gitu loh. Jadi dia tidak akan mengalami gangguan mental, dia tidak akan mengalami gangguan jiwa, kecemasan, kekhawatiran atau sedih gara-gara dibilang jelek, dibilang bodoh, dibilang monyet gitu misalnya, dibilang babi atau dibilang gila oleh temannya. Ya. Tapi kalau kalian merespon itu dengan memikirkan hal itu, sampai di rumah kalian berkaca, aku dibilang babi, aku dibilang monyet sama temen. Nah, yang sakit siapa? Kalian sendiri yang akan sakit. Ya, biarkan teman yang terus mengejek kalian itu yang sakit dengan cara apa? Biarkan saja, diamkan saja, tidak usah dihiraukan. Kalian tetap bahagia, dia yang stres. Stresnya kenapa? Aku sudah membuli dia beberapa kali, kok dia tetap senang-tenang saja, dia kok tetap santai-santai aja. Yang stres justru orang yang membuli, bukan kita yang dibuli. Ya, jadi seperti itu caranya. Kebahagiaan kita di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Jadi seperti apa kita memandang kata-kata orang lain, kehidupan kita, keluarga kita di rumah, nah itu akan menentukan kebahagiaan kita. Kalau kita merasa semua baik-baik saja, maka semua akan baik.
Tapi kalau kita merasa, aduh orang tuaku cerewet, orang tuaku gini, orang tuaku seperti itu misalnya, tentu saja kalian tidak akan bahagia. Itu ya, orang tua cerewet, orang tua banyak ngomong, orang tua banyak ngatur dan lain sebagainya. Tujuannya adalah pertama untuk kebahagiaan kalian, untuk tujuan yang baik ya. Orang tua sudah pernah menjadi anak-anak seperti kalian, jadi dia tahu mana yang baik, mana yang buruk ya. Yang kedua itu adalah memang orang tua tugasnya memang seperti itu, membimbing anak-anaknya. Jadi jangan dibilang orang tua terlalu ngatur dan sebagainya gitu ya. Tapi tetap kita perlu bisa memberikan argumentasi juga. Jadi tidak hanya diam saja, Bu, menurut saya yang terbaik seperti ini dengan alasan ini gitu. Sehingga kita anak-anak bersama orang tua bisa saling memberikan mana sih yang terbaik bagi kalian gitu ya, karena belum tentu yang terbaik dari orang tua tadi terbaik bagi kalian juga, seperti itu. Oke ya, gangguan mental emosional, depresi, bunuh diri 10% ya, mengalami gangguan mental emosional. Kemudian 60,6% kematian akibat bunuh diri terjadi di usia-usia kalian ini ya. Ada faktornya menyebabkan apa? Kesepian, khawatir, dan ingin bunuh diri tadi. Nah ini kayak tadi tuh, gila lu, kena mental lu. Nah itu sering kalian dapatkan ya. Oke. Dan itu tergantung kalian sendiri kembali tadi, apakah itu menganggap itu sebuah stres atau tidak ya. Ketika stres kayak tadi, kalian menganggap itu takut, cemas, menghindar dari teman yang tadi itu kan, karena akhirnya putus berteman gara-gara omongan teman tadi itu ya. Tapi ketika kalian mengambil stres itu menjadi hal yang positif, jadi stres itu wajib ada juga ya, tapi yang ringan. Ada stres positif, stres negatif. Stres positif itu biasa disebut dengan distress ya. Kalau kalian tidak punya stres, kalian itu tidak akan mau berkembang. Contohnya, besok mau ulangan, kalian tidak stres, santai aja, juga segitu-segitu aja ulangannya, santai aja ini. Kalian tidak akan belajar, kalian akan cuek banget. Tapi kalau kalian stres, aku besok ulangan nih, aku harus belajar. Nah itu stres yang wajar, yang positif ya, itu ya. Jadi itu dibutuhkan juga ya, tapi untuk memacu kalian. Jadi buatlah stres ini menjadi pemacu kalian untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya ya. Oke ya. Jadi orang-orang stres itu bisa dicari loh, dilihat di otaknya. Ini bukti-buktinya ya. Jadi kalau orang stres itu ada kalau dilakukan MRI fungsional, ada namanya alatnya PET scan, brain mapping, itu bisa mengetahui, oh ini orangnya stres, oh ini orangnya depresi, oh ini orangnya mengalami gangguan jiwa berat atau tanda kutip ya gila seperti tadi itu bisa dilihat dari otaknya, dilakukan ronsen yang modern gitu ya. Kalau ronsen yang biasa nggak bisa dilakukan ya. Oke, beberapa gejala atau tanda penyakit mental yang mungkin terjadi pada kalian itu seperti perubahan perilaku ya. Sebelumnya orangnya biasanya, woi sampai sekolah ngobrol tapi sekarang langsung sampai sekolah diam, duduk di tempat duduknya, mojok, nggak pernah ikutan kumpul lagi. Nah ini merupakan salah satu ciri-ciri kemungkinan anak ini, teman kalian ini mengalami gangguan mental gitu ya. Jadi ada perubahan mood juga, perubahan sikap, perubahan sehari-hari ya. Kalian tuh gampang kok mengetahui seperti apa teman kalian. Mungkin ada sesuatu nih, ada gangguan nih pada temanku gitu ya. Caranya adalah dengan cara lihat ada perubahan enggak dalam 2 minggu terakhir ya. Contohnya adalah ya tadi itu, biasanya dia mau bergaul, sekarang udah enggak mau. Biasanya dia ikut nongkrong sama kita, sekarang udah enggak mau ikut nongkrong, dan itu berlangsung selama 2 minggu. Nah bisa saja ini ada sesuatu. Nah kalianlah berperanan di sini ya, berperanan, cari dia, ajak dia ngobrol, katakan saya ada untuk kamu, saya ada untukmu, apa yang bisa saya bantu ya. Jadi
Cari teman-teman seperti ini, bantu mereka. Ya, ketika kalian nanti suatu saat nanti terjadi hal seperti itu, karena kita tidak tahu siapa terjadi pada siapa orang. Kalau terjadi seperti itu, teman yang lain akan menolong kalian. Ya, jadi kita saling tolong menolong, saling memperhatikan teman-teman sekitarnya dia. Oke. Ciri-ciri yang sehat mental, yang baik ya pada anak remaja ya. Tadi itu oke, merasa lebih bahagia. Ya, positif tentang diri sendiri. Yakinlah bahwa kalian, saya anak hebat, saya anak kuat, saya anak bahagia. Katakan itu pada diri. Jangan pernah mengatakan, aduh saya tidak bahagia, saya anak yang tidak diharapkan di rumah, saya anak yang tidak diharapkan oleh pasangan. Jangan seperti itu ya. Oke, bangkit kembali dari kekesalan dan kecewaan. Ya, yang panas silakan maju ke depan juga boleh, masih banyak tempat di sini ya. Memiliki hubungan yang sehat dengan keluarga dan teman ya. Kemudian melakukan aktivitas fisik, makan yang sehat. Ya, tetap harus makan. Bagaimanapun sakitnya kalian, bagaimanapun stresnya kalian, bagaimanapun sibuknya kalian, sempatkan untuk makan. Karena makan ini berpengaruh pada kesehatan jiwa juga. Kalau kita tidak makan, maka otomatis di dalam tubuh kita akan kekurangan nutrisi. Kalau kekurangan nutrisi, maka otak tidak mendapatkan nutrisi dengan baik. Maka kalian tidak akan bisa berkonsentrasi dengan baik, tidak bisa belajar dengan baik, tidak bisa berpikir dengan baik. Maka terjadilah stres nanti. Aduh aku tidak bisa hafal nih pelajarannya, aduh aku gini, aduh aku gitu, karena kekurangan tadi itu. Ya, jadi gangguan jiwa bukan hanya karena stres saja, tapi karena gangguan ada fisiknya juga. Ya, pasien-pasien Pak Dokter banyak yang datang dalam kondisi ngamuk, dalam kondisi telanjang. Karena setelah tak cek, loh, setelah dites dengan laboratoriumnya, darahnya diambil, ternyata banyak kekurangan kalium. Ya, karena dia sedang diet keras. Hanya gara-gara diet yang terlalu ekstrim, akhirnya gangguan jiwa, mengamuk, telanjang dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi loh. Ya, jadi makanlah yang baik, minum air putih yang banyak, maka kalian akan sehat secara fisik kalian. Dan itu akan jadi jaminan juga untuk bisa sehat secara mental kalian. Ya, jadi jangan terlalu ekstrim. Oke, terlibat dalam kegiatan ya. Jadi kalian harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan di sekolah. Ayo lebih semangat lagi. Bisa bersantai dan tidur dengan nyenyak. Ah, ini. Kalau udah ada teman-teman kalian atau kalian sendiri yang tidak mengalami atau kurang tidurnya nyenyak, sering bermimpi buruk, ya, ini ciri-ciri kalian sedang mengalami gangguan mental juga. Ya, jadi cepat katakan kepada orang tua kalian, ya, atau para guru BP di sekolah, Bu, saya mengalami gangguan tidur, sudah sekian hari saya tidak tidur dengan baik dan sebagainya. Katakan, ya, mungkin nanti akan dibantu apa sih yang menyebabkan terjadi gangguan tidur tersebut. Ya, jadi jangan dianggap sepele, itu akan merusak. Kalau kalian tidak tidur dengan baik, maka otak akan overheat dia istilahnya. Ya, saya ibaratkan adalah alat ini ya. Ini dibiarkan 1 hari full hidup. Besok pagi kalian kesini, ini sudah meledak, bisa saja gedung ini terbakar. Karena kenapa? Overheat dia. Terus dipakai untuk bekerja. Sama dengan kalian yang tidak tidur-tidur terus dalam beberapa hari misalnya, ini akan meledak. Akhirnya apa yang terjadi? Kalian tidak bisa berpikir, tidak tahu yang mana yang baik dan buruk. Akhirnya ya kalian telanjang, kalian ngamuk-ngamuk, kalian berkata kasar dan lain sebagainya, hanya gara-gara tidak tidur. Ya, oke. Jadi kalau ada yang suka main game di sini, harus kita bisa memilah waktu dengan baik. Jangan sampai tidur kita kurang ya. Oke. Ingat bahwa tidak semua itu berlangsung terus-menerus. Yakinlah pasti akan berubah. Tidak ada abadi yang di dunia ini kecuali Tuhan dan perubahan itu. Kita semua akan mati, kita semua akan berubah, akan lebih besar lagi. Waktu akan terus berjalan. Dan yakinlah apapun permasalahan kalian sekarang, yakin pasti akan berubah di kemudian hari. Entah esok, entah lagi seminggu, entah lagi sebulan, entah lagi setahun. Yakinlah pasti akan berubah.
Jadi jalani dulu detik demi detik hidup kalian sekarang ini. Karena kita tidak tahu seperti apa ke depannya. Itu rahasia Tuhan. Biarkan Tuhan yang berstres, yang berpikir tentang kita ya. Kita tidak usah stres mikirin masa depan. Biarin Tuhan yang stres mikirin kita mau dijadiin apa, mau gimana gitu ya. Kita tidak usah stres mikirin masa depan. Yang penting lakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Saat ini apa? Saya bisa belajar, belajarlah. Saat ini apa? Saya bisa makan, makanlah. Saat ini apa? Saya bisa kumpul sama teman, kumpullah sama teman. Ya, jadi lakukan terus sehingga kita yakin bahwa kehidupan ini pasti akan berubah. Ingat itu, ya. Tidak akan berlangsung selamanya. Jadi jangan cepat menyerah. Aduh, aku lebih bagus, aku menyerah aja deh, bunuh diri aja deh dan lain sebagainya. Yakinlah pasti akan berubah, tenang aja. Tidak mungkin ada yang abadi di dunia ini. Seperti tadi saya bilang, hanya Tuhan dan perubahan itu sendiri yang abadi. Pasti berubah ya. Yakin kamu bisa mengatasinya, itu yang penting ya. Meskipun kadang terasa tidak mampu. Aduh, aku udah tidak mampu rasanya. Yakinkan diri lebih bahwa saya pasti mampu. Minta tolong bantuan teman, minta tolong bantuan Ibu BK di sini ya, bimbingan konselingnya di sini. Guru-guru yang lain, orang tua kalian. Kalau kalian malu ngomong sama orang tua, ya silakan sama guru BK di sini. Tapi itu salah ya juga ya. Harus hubungan baik dengan orang tua juga. Perlakukan diri sendiri dengan baik. Ya, waktunya makan-makan, waktunya tidur-tidur, waktunya harus belajar-belajar, maka hidup ini akan aman. Oke? Dan kamu tidak sendirian, buktinya sendiri. Di sini banyak orang. Di rumah ada orang tua. Ya, walaupun kadang-kadang tidak mau mendengarkan kita, tapi tidak usah khawatir, kita tidak sendirian. Itu dia. Ya, jadi mulai bercerita ya. Mulai bercerita. Mungkin tidak ada teman yang akan kalian ajak cerita. Tulis di buku harian kalian boleh. Kalau tidak mau orang tahu, tulis aja apa yang kalian ginikan, pikirkan itu. Habis itu bejek, apa namanya tuh, dihancurkan, dibakar. Anggap itu adalah bakar tentang emosi kalian, bakar semua masalah kalian, dan anggap bahwa semua masalah itu sudah hilang bersama dengan tulisan kalian itu. Oke, ya, ajak temennya ke belakang. Ya, jadi itu salah satu cara bercerita lewat surat. Tetapi surat itu untuk diri kita sendiri. Hancurkan, bakar gitu lah misalnya, atau buang tempat sampah. Sama seperti kalian membuang masalah kalian ke tempat sampah. Yakinkan bahwa itu sudah terjadi. Ya. Oke, kalian juga bisa ngobrol di depan cermin. Ya, bukan gila ini enggak. Ini curhat kepada diri kita sendiri. Ya, kuatkan diri kita sendiri. Pandang orang yang ada di depan cermin kalian. Berikan sugesti yang positif. Katakan, tatap matanya yang ada di cermin itu. Ya, tentu saja kita sendiri. Itu akan memberikan self hypnosis. Jadi kalian menghipnosis diri kalian sendiri. Katakan, aku pintar, aku bahagia, aku apa yang kalian harapkan. Ya, aku kuat, aku hebat. Katakan apa yang kalian harapkan. Ya, yang positif, katakan yang kalian harapkan. Jangan ngomong kata tidak ya. Jadi contohnya adalah jangan ngomong aku tidak sakit, aku tidak apa-apa, aku tidak ini. Jangan ngomong itu. Aku tidak bodoh. Jangan. Kata yang positif. Aku bahagia, aku hebat, aku pintar, aku sehat, aku apa. Jadi kata yang positif. Jangan ada kata tidaknya. Oke? Oke, itu salah satunya. Oke, jadi strategi mengatasi tekanan seperti apa nih? Kan mungkin banyak ya tekanan-tekanan ya, dari teman, dari sekolah, dari orang tua, supaya harus jadi ranking 1, jadi gini dan itu. Banyak tekanan. Kalian bisa dengan cara adalah membangun kepercayaan diri kalian. Kayak tadi itu, aku hebat, aku pintar, aku bahagia, aku kuat, aku sempurna atau apalah seperti itu. Katakan yang positif ya. Pilih teman yang tepat. Ya, kalau teman itu sudah toksik, walaupun kalian benar-benar sayang sama dia, walaupun kalian benar-benar cinta sama dia, jauhkan dia. Ya, karena itu akan merusak diri kalian. Hidup kalian tuh masih panjang. Sekarang baru umur 13, 14 tahun ya, 15 tahun seperti itu. Kalian kalau seandainya umur 7 sampai umur 70 masih ada 50
6 tahun masih ada, hampir 60 tahun kalian masih ada. Jangan sampai 60 tahun nanti ke depan itu menjadi penyesalan. Ya, begitu teman kalian tuh toksik, tinggalkan dia, jauhkan dia. Begitu contohnya toksik itu ya, kalian harus tergantung sama dia. Kalian teman kalian itu pengguna narkoba misalnya kayak gitu ya, suka minum-minum dan lain sebagainya, tinggalkan dia. Teman kalian akan berubah, kalian akan mendapatkan teman yang baru kok. Nanti SMA ketemu teman baru lain lagi, nanti kuliah ketemu teman lain baru lagi, nanti kalian kerja ketemu teman lain lagi, di Banjar kalian ketemu teman lain lagi. Jadi tidak usah khawatir kalian kekurangan teman. Ya, jadi begitu teman tersebut tidak baik, baik itu teman dekat, pacar dan lain sebagainya, tinggalkan. Ya, sehingga kalian bisa pikiran kalian tidak teracuni, tidak akan membuat kalian menjadi susah untuk menentukan pilihan, karena semua sudah diatur oleh teman kalian. Jangan sampai itu, kalian punya pendirian loh. Kalian hidup untuk diri kalian sendiri. Kalian bahagia itu kalian yang merasakan, kalian sedih kalian merasakan, teman kalian tidak akan terlalu merasakan. Kalian sakit contohnya, harus masuk rumah sakit, siapa yang akan nunggui kalian di rumah sakit? Keluarga kan, bukan teman. Ya, jadi kalau teman-teman yang jelek tidak usah itu. Ya, jadi tetap hubungan baik dengan orang tua dan keluarga itu harus utama. Ya, setelah itu baru dengan teman-teman kita juga perlu, karena kita di sekolah kan perlu berkelompok, mengerjakan tugas kelompok, bergaul setiap hari, kemudian ngerjain pelajaran setiap hari juga bersama-sama. Jadi itu juga perlu, tetapi yang toksik jauhkan daripada kalian ikut jadi orang yang toksik nanti ya. Berkomunikasi dengan baik juga, hati-hati komunikasi ya. Kalau kalian misalnya agak ragu-ragu dengan temennya, bisa katakan, maaf ya, boleh enggak aku gini gitu. Maaf ya, kamu kok kayaknya begini ya, agak sedikit berubah, ada apa? Jadi komunikasi yang baik dengan kata-kata maaf itu biasanya cukup membantu, sehingga temennya enggak marah duluan gitu ya. Oke. Nah, jadi ini kalian harus bisa membagi waktunya ya. Yang punya hobi, lakukan hobinya, tapi jangan berlebihan. Ya, yang punya keinginan-keinginan yang lain silahkan lakukan, tapi jangan terlalu berlebihan. Ini yang terpenting juga. Media sosial, medsos, yang paling banyak orang menyebabkan sakit sekarang ini, mohon maaf saya tidak menjelekkan, TikTok. TikTok itu paling buruk pada kesehatan mental. Kenapa buruk? Karena dia sifatnya cepat berubah. Misalnya TikTok kan biasanya sebentar-sebentar ya, 15 detik, 30 detik. Kalian sekarang dihadapkan pada TikTok A, kemudian thread naik lagi jadi TikTok B, thread naik lagi TikTok C, thread naik lagi, berubah-ubah terus. Berubah, hal-hal yang lain berubah. Akhirnya apa? Otak ini tidak mampu untuk terus ces berubah, terlalu cepat pergerakannya. Nah, lebih bagus kalau film misalnya contohnya. Itu kalau film lebih baik lagi, karena kenapa? Alurnya kalian jelas. Otaknya tetap berpikirnya itu stabil. Tapi kalau TikTok terlalu cepat, merusak otak. Boleh main TikTok, kenapa tidak? Tujuan untuk misalnya jualan atau untuk yang lain online yang lain silakan, tetapi jangan terlalu lama, jangan terlalu sering. Ya, kalau enggak gitu itu akan merusak otak kalian. Ingat, jangan hanya kesenangan sesaat sekarang sampai nanti merusak 60 tahun kalian ke depan. Kalian akan menyesal di hari tua nanti kalau ketika kalian sudah mengalami kerusakan otak, kerusakan badan fisik kalian seperti itu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya berikan. Nanti mungkin kita lebih banyak bertanya, curhat dan lain sebagainya ya. Nanti setelah ini ada Bu Diana akan memberikan bagaimana kita mengatasi stres itu sendiri. Oke. Baik, tepuk tangan untuk semua dulu. Yuk. Oh, Diana ya.
Oke, dengarkan dengan baik ya. Teman-teman yang panas, adik-adik, anak-anak yang panas, ayo maju ke depan atau ke samping deh, kasihan. Masih cukup lama ini ya, lagi setengah jam. Oke, kita ganti ya. Selamat pagi semuanya. Tadi udah belajar tepuk, kita coba ulang ya. 1. Lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang saya tambahin ya. Kalau saya bilang saya bilang merah, tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang kuning, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang hijau, tepuknya 3 kali. Oke, kita coba. Merah, kuning, hijau. Merah, hijau. Coba lagi. Oke, yang belakang kedengeran ya. Merah, kuning, merah, hijau, hijau, kuning, merah, hijau, hijau, hijau. Oke, udah mulai bagus nih konsentrasinya. Baik, tadi udah banyak banget ya membahas sama Dokter Bagus. Jadi sekarang kita sedikit membahas tentang pernikahan dini. Saya Diana, saya seorang psikolog klinis ya. Adik-adik semua ada yang pernah pacaran nggak? Oh, pernah. Oke, siapa ya? Satu nih. Ayo ini. Berdiri. Boleh, ayo. Sudah. Oke, namanya? Davin udah pernah pacaran belum? Pernah pacaran? Oke. Pacaran yang sehat itu gimana sih? Ya, pacaran yang sehat itu saling mendukung. Contohnya kayak kalau belajar bareng, ya saling mendukung lah, saling membantu berkembang satu sama lain berdua. Kalau dianya ada masalah kita dengerin, kalau kita ada masalah coba cerita bareng berdua. Oke. Terus nih, kita kan mau ngomongin tentang pernikahan dini. Kira-kira usia berapa sih sebenarnya boleh menikah? Menikah mungkin 25 ke atas lah. 25 ke atas. Kenapa? Karena udah dewasa lah, jadi nggak mungkin cerai, bisa berpikirlah satu sama lain gitu. Kalau kamu dapat teman-temanmu yang istilahnya ingin menikah di usia sebelum 25 tahun gimana? Tergantung kondisinya mereka juga sih. Kalau memang di bawah 25 udah dewasa, boleh-boleh aja. Jadi ada pertimbangan lain ya. Oke, baik, makasih ya. Kasih tepuk tangan dong buat David. Cewek nih, satu cewek. Siapa ya? Siapa yang sudah pernah? Oh. Nggak apa-apa, yuk. Ayo. Yuk. Oke, namanya siapa? Kek Widya. Oke, Kek Widya sudah pernah punya pacar? Oke, kalau menurutmu pacaran yang sehat itu seperti apa? Sama juga sih sama kakak yang tadi, saling mendukung, sama nggak aneh-aneh aja sih, nggak aneh-aneh, kayak ada sentuhan fisik gitu.
boleh. Di situ misalnya kalau ada salah satu yang lagi kesusahan saling dibantu. Sekitaran 20 ke atas. Kasih tepuk tangan, dengar ya tadi? Kayak Widya. Baik, teman-teman, adik-adik semua, sekarang kita akan ngomongin sedikit tentang pernikahan dini. Kenapa ini harus adik-adik pahami ya? Karena sekarang di Indonesia banyak banget kasusnya. Oke. Ya, jadi dulu usia pernikahan itu kalau cowok 19 tahun, kalau cewek 16 tahun. Tapi ternyata itu sangat beresiko, gitu ya. Jadi terlalu kecil, nggak boleh. Akhirnya berubah di Undang-Undang tahun 2020 itu menjadi minimal 19 tahun. Tapi ternyata itu juga masih beresiko. Sehingga usia yang disarankan itu untuk cowok 25 tahun, benar banget tadi David. Sedangkan untuk cewek itu minimal 23 tahun. 21 tahun. Ya, jadi adik-adik perlu ingat bahwa menikahlah pada usia yang tepat, meskipun sekarang masih SMP. Oke. Terus yang namanya pernikahan dini itu yang kayak apa? Tentu saja yang usianya masih di antara 13 sampai 18 tahun. Itu namanya pernikahan dini. Dan itu nggak boleh karena beresiko. Resikonya apa? 1, putus sekolah. Gitu ya. Jadi kalau kalian menikah pada usia dini, maka kemungkinan besar kalian akan putus sekolah. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kalian udah nggak punya pendidikan yang baik, maka bisa memicu kemiskinan. Susah untuk cari duit ketika kalian nggak punya pendidikan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, meningkatnya penularan penyakit menular seksual karena ada kemungkinan kalian melakukan seks bebas. Yang keempat adalah KDRT. Ada yang tahu KDRT? Apa? Iya benar, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau ada masalah saling pukul gitu ya, saling melontarkan kata-kata kasar. Atau kadang-kadang saling diam-diaman sampai berhari-hari. Kemudian yang berikutnya itu rentan keguguran karena secara fisik belum siap ya. Jadi kalau secara fisik belum siap maka rentan keguguran. Kemudian tadi udah disebutin juga nih rentan perceraian karena ketika ada masalah kalian nggak bisa ngadepin, udah deh putus cerai gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah resiko stunting. Stunting tahu? Stunting itu anaknya kurang gizi. Jadi kalau anak kurang gizi, 1, dia akan tumbuh menjadi anak yang kemungkinan besar retardasi mental, gitu ya. Dia tidak punya kesehatan fisik yang baik, dia juga kecenderungannya tidak punya inteligensi yang baik. Oke, kemudian tadi yang udah dijelasin sama dokter Bagus juga, meningkatnya resiko depresi, trauma, dan stres gitu ya. Bayangkan kalau kalian tiap hari dipukul, cewek sebaiknya di usia 21 tahun. Kalau belum, berarti belum siap sebenarnya. Baik alat kesehatan reproduksinya maupun rahimnya itu belum siap. Oke, jadi jangan melakukan hubungan bebas sebelum usia 21 tahun. Kemudian secara psikologis sudah harus tahu nih gimana caranya ngasuh anak, gimana caranya handling stres. Kemudian sudah punya penghasilan, bisa bertanggung jawab, bisa hidup mandiri. Itu kesiapan-kesiapan psikologis yang dipunyai. Jangan sampai ketika kalian punya anak, kalian ikut stres. Oke, baik ya. Dari 2 itu harus dipahami. Nah, apa sih yang menyebabkan risiko pernikahan dini? Yang pertama, 1, kondisi ekonomi. Kadang-kadang ada yang karena ekonomi mungkin terbatas atau mungkin mempertahankan ekonomi supaya tetap baik gitu. Itu akhirnya membuat mereka menikah dini. Orang tuanya menyuruh anaknya menikah dini. Yang kedua adalah kurangnya pendidikan yang terbatas. Akhirnya ya udah ngapain sekolah tinggi-tinggi, menikah aja gitu ya. Jadi itu solusi yang nggak tepat. Kemudian yang ketiga, mungkin internal keluarga punya kebiasaan seperti itu yang harus dihapus. Sekarang sering ya, misalnya
umurnya baru 20 tahun udah dikejar-kejar suruh menikah. Kalian mulai bisa jawab. Menurut pemerintah usia sebaiknya minimal 21 tahun kalau perempuan, dan kalau laki-laki 25 tahun. Jadi gunakan waktunya untuk berkembang. Nah, yang berikutnya lagi adalah resiko dari media sosial. Adik-adik semuanya hati-hati ya kalau pakai media sosial gitu. Jangan pernah menonton yang namanya pornografi. Jangan pernah, itu sangat merusak. Oke ya. Tadi kayak Dokter Bagus bilang, apa yang kita tonton di HP itu masuk ke otak. Jadi hati-hati, jangan pernah menonton pornografi. Ya, jadi sekali kita lihat dia akan selalu muncul, gitu ya. Pornografi bisa apa aja, bisa tentang filmnya, bisa kartun, animasi kayak Sakura, gitu ya. Jangan ditonton, gitu. Oke, atau mungkin cerita-cerita yang hamil sebelum menikah, supaya tidak terjadi seperti itu. Pacaranlah yang sehat. Pacaran yang sehat gimana? Hindarin sentuhan fisik. Ya, hindari sentuhan fisik. Oke. Jadi apa aja nggak boleh disentuh kalau kita pacaran? Udah ada 3 daerah terlarang, ya. Daerah dada, daerah kelamin, dan belakang. Itu nggak boleh sama sekali disentuh. Nggak boleh sama sekali. Kalau itu sampai disentuh, kalian harus segera pergi dari situ atau menolak dengan keras. Gitu ya, jangan nggak mau. Oke, jadi ini tadi udah sedikit kita bahas ya. Kalau terjadi pernikahan dini, kalian menikah sebelum usia 18 tahun, inilah yang akan terjadi. Banyak sekali masalah kesehatan mental yang muncul. Ibu di rumah sakit jiwa menghadapi banyak pasien yang punya masalah-masalah dengan keluarga karena mungkin tidak siap dengan pernikahan. Kemudian itu tadi resiko penyakit keluar seksual jelas ada, KDRT, kemiskinan, tekanan sosial, dan memicu namanya kecanduan. Kecanduan apa? Bisa mulai kecanduan gadget, bisa kecanduan alkohol, bisa kecanduan nafsa, judi online gitu ya. Jadi akan memicu banyak kecanduan. Karena apa? Karena itu caranya untuk mengatasi stres. Mereka larinya ke adiksi, gitu ya. Jadi hindari benar-benar untuk pernikahan dini. Oke. Nah, sekarang gimana caranya nih supaya kalian terhindar dari pernikahan dini? Karena kalian masih SMP semuanya, jadi seperti tadi ya, bertanggung jawablah sebagai pelajar. Tugas utamanya pelajar apa? Ya belajar, jadi belajarlah yang baik. Cari beasiswa mungkin supaya kalian punya atau dapat sekolah-sekolah yang baik gitu. Kemudian bahagialah dengan diri kalian sendiri, gitu ya. Anak SMP seringkali bermasalah dengan tubuh, tapi ingat ya, kalian masih berkembang. Tubuh yang sekarang itu masih bentuk-bentuk yang awal, jadi dia akan berubah. Jadi jangan stres dengan tubuh. Kemudian kalau kalian kesel, kalian kecewa, lakukan hal-hal yang bisa menghindari stres seperti tadi yang diajarkan Dokter Bagus. Kemudian memiliki hubungan yang sehat, termasuk pacaran yang sehat terhadap teman maupun keluarga gitu ya. Terus lakukan aktivitas fisik, olahraga itu sangat perlu. Makan yang sehat dan punyalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu apa contohnya? Punya banyak teman, itu keterampilan sosial. Oke. Terus punya rasa pencapaian. Jadi misalnya kalian, aku pengen bisa ini, aku berhasil melakukan sesuatu. Itu punya rasa pencapaian. Jadi akan muncul percaya diri. Oke, kemudian bisa bersantai ya. Jadi kalau kalian stres itu nggak lama-lama. Jangan sampai ada self harm. Banyak ya yang mungkin diantara kalian self harm, punya ide bunuh diri. Itu namanya coping atau cara mengatasi masalah yang salah, yang maladaptif. Oke, kemudian mencapai perkembangan sebagai remaja ya. Jadi nikmati perkembangan kalian sebagai remaja. Belajarlah pengalaman baru, punya banyak teman, kemudian punya ikut banyak kegiatan gitu sehingga pengalaman kalian bertambah. Kenali kemampuan, bakat, minat, dan mungkin kalian mau kerja apa suatu hari nanti gitu ya. Gimana caranya? Sekarang di internet banyak, kalian bisa mulai coba-coba gitu. Cara kita mengenali bakat minat.
Kalau masih nggak ada juga, silahkan datang ke rumah sakit jiwa. Di sana ada polipsikologi. Kalian bisa tes untuk tahu bakat minatnya di mana atau kepribadiannya seperti apa. Oke, baik, mungkin itu yang saya dan Dokter Bagus sampaikan. Ada yang mau tanya, ada yang mau bertanya. Baik, materi saya boleh, materinya Dokter Bagus juga boleh. Ada yang mau bertanya? Angkat tangan kalau mau bertanya. Mau tanya? Baik anak-anak, Ibu tanyakan lagi sekali. Ada yang memiliki pertanyaan? Dapat dicerna apa yang disampaikan oleh Ibu psikolog dan Bapak psikiater? Ada yang mau tanya nih? Berdiri dah? Oke. Oh iya, silakan. Ada yang Kalau nikah tapi belum punya KTP. Ya nggak bisa dipunya KTP. Ya. Ini yang pertama adalah tentang gangguan kecemasan. Jadi mungkin Dokter Bagus bantu jawab. Oh ya, oke. Gangguan kecemasan apakah gangguan jiwa, gangguan mental? Jawabannya adalah iya. Simpelnya gini, ketika kalian merasa terganggu, aduh aku cemas, aduh aku khawatir, aduh aku nggak bisa tidur, aduh otakku stres, kalian sudah mengalami gangguan namanya. Ya, gangguan belum tentu penyakit, tapi sudah terganggu. Ketika kalian terganggu hubungan kalian dengan teman, terganggu belajarnya tidak konsentrasi, terganggu tidurnya tidak nyenyak, terganggu tidak bisa berpikir dengan baik, aku harus ngambil yang mana ya, aku harus ngambil putusan yang mana, kalian sudah terganggu mentalnya. Itu intinya, tapi belum sakit jiwa ya, itu masih jauh. Nanti kalau terus-terusan seperti kalian biarkan, kemungkinan besar akan menjadi gangguan jiwa nanti ke depannya. Sakit jiwanya nanti ya. Begitu kalian merasa terganggu, itulah namanya gangguan mental, gangguan jiwa tersebut. Oke, sudah puas dengan pertanyaannya? Siapa yang tadi bertanya itu? Ya, oke. Oke, selanjutnya Bu Diana silakan. Oke, baik. Jadi pertanyaan berikutnya itu tentang kalau nggak punya KTP bisa nikah nggak gitu ya? Oke, baik. Jadi sebenarnya jawabannya adalah tidak, karena sebenarnya belum dewasa masuk dalam pernikahan dini gitu. Makanya kalau belum punya harus ada persetujuan dari orang tua maupun masyarakat setempat gitu. Oke. Jadi KTP itu bukan berarti secara usia, secara kesiapan dia siap menikah, tapi dia sudah masuk pada usia yang dia mulai harus dewasa. Oke, tetap ketika menikah kalian butuh kesiapan seperti tadi, kesiapan biologis dan kesiapan psikologis. Menjawab? Oke. Ada yang tanya lagi? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Kan kita tuh di usia remaja mungkin ada masalah di keluarga. Nah, kemungkinan cara dia menghilangkan stres itu dengan berpacaran, main game. Kira-kira bisa nggak kita membatasi waktu kita tanpa, misalkan nih kan kita ada masalah di keluarga. Nah, cara kita menghilangkan stres tersebut, kita kemungkinan kita nyari dengan cara berpasangan atau bermain game. Kira-kira ada nggak solusi lebih baik daripada? Terima kasih. Saya geser dikit ya Pak. Baik, solusi yang lebih baik. Ya, oke. Selain pacaran tadi, selain main game tadi, ada beberapa solusi yang lain ya untuk menghadapi stres. Kalau saya merangkum jadi 5B. B pertama adalah berobat. Kalau memang benar-benar terganggu sekali, harus kalian berobat ke psikiater, ke psikolog, silahkan ya. Atau obat yang lain adalah obat yang alami yang bisa kalian dapatkan di rumah adalah makan, minum, dan nafas. Itu dia ya. Makannya apa? Misalnya aduh aku lagi stres nih, aku pingin McD, ya makanlah, cari McD. Kalian akan lebih puas, lebih segar, lebih enak. Aduh aku lagi stres, aku pingin minum
es krim, belilah es krim. Itu misalnya. Ya, itu juga obat menimbulkan kalian menjadi tenang. Aku pingin coklat nih, aku lagi galau, belilah coklat. Nah, itu juga obat bagi kalian, ya. Oke, dan lagi satu, nafas. Itu adalah obat bagi kalian bagi stres. Ketika kalian misalnya tidak nyaman, lagi marah, lagi sedih, lagi cemas, deg-degan sampai ya nafas agak sesek, lakukan nafas dengan baik. Caranya gimana? Cari posisi tenang yang nyaman, boleh duduk, boleh tiduran. Ya, duduk boleh tiduran. Tarik nafas panjang. Tarik nafasnya lebih panjang, pelan dan dalam. Ya, habis itu tahan semampu kalian. Tahan, kemudian keluarkan pelan-pelan. Lewat mulut sebaiknya napas pada saat kalian ngatur napas seperti tadi itu. Ya, beda dengan napas biasa ya. Pada saat napas untuk relaksasi, lewat mulut keluarkan. Kemudian tarik napas lagi. Tahan, keluarkan pelan-pelan. Fokus kalian adalah pada suara napas kalian. Ya, tarik napas itu ada suara. Ketika diam, ketika nahan napas tidak ada suara biasanya. Tapi ketika mengeluarkan napas ada suara. Fokus ke sana, jangan ke arah yang lain. Kalian fokus ke arah suara napas, maka ada motor lewat, weng, ada anjing menggonggong, dan sebagainya tidak akan terdengar kalau kalian sudah fokus. Oke? B pertama, berobat tadi ya, makan, minum dan napas, serta konsul kalau bila perlu ya ke psikiater ataupun ke psikolog ya. Yang kedua, berkomunikasi. Ya, komunikasi kan tidak harus sama pacar, bisa sama keluarga yang lain, bisa sama teman, bisa sama guru BK dan lain sebagainya ya. Kalian harus punya semua nomor telepon guru BK ya. Jadi kalau ada apa-apa cepat kalian bisa curhat sama guru BK kalian. Sudah tahu kan nama-nama guru BK kalian masing-masing? Udah ya. Oke, nomor HP-nya juga harus kalian catat, minta nomor HP-nya ya. Yang berkomunikasi. Yang ketiga adalah beraktivitas. Ambil kegiatan yang bisa kalian lakukan. Salah satunya bermain game silakan, tetapi jangan terus-terusan, jangan berlama-lama. Kalau berlama-lama pasti akan membosankan. Sama juga stres juga akhirnya. Apalagi gamenya sulit, kalian sudah tidak bisa naik ke level berikutnya, hentikan. Cari game yang baru lain lagi. Kalian akan tumbuh rasa senang lagi karena bisa menyelesaikan gitu ya. Bermain game boleh, beraktivitas yang lain contohnya kalian punya kamar, bersihkan kamar kalian. Kalau sudah bersih, maka kalian akan senang lihat kamar sendiri. Sehat, kalian bebas dari debu. Sehingga napas kalian bagus, pandangan kalian bagus, enak tidurnya, nyaman tidurnya ya. Beraktivitas. Jadi ambil kegiatan bisa mau nonton TV, mau dengerin musik, nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya, silahkan beraktivitas. B yang keempat adalah berolahraga. Ya. Bisa berolahraga di rumah juga bisa, di kamar juga bisa, gerak-gerak sambil nonton YouTube, sambil nonton Zumba, silakan. Atau enggak gitu sama teman kalian boleh. Yuk jalan-jalan yuk, kalian jalan-jalan untuk olahraga seperti itu ya, beraktivitas, berolahraga. Dan yang terakhir tentu saja adalah berdoa, sembahyang. Ya, dengan sembahyang kalian pasti akan lebih tenang. Jadi 5B harus diterapkan ya, berobat, berkomunikasi, beraktivitas, berolahraga, dan berdoanya, maka kalian bisa akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin dari Bu Diana silakan tambahan. Oke, baik, mungkin menambahkan sedikit aja ya adik-adik. Kalau kalian mengalami stres, sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya tadi teknik nafas. Kalau tidak, sebenarnya kalian juga bisa ubah postur gitu ya. Jadi kalau kalian stres biasanya posturnya gimana? Tidur gitu ya, mungkin meringkuk gitu ya, badannya pasti membungkuk. Nah itu coba tegakkan. Oke, lihat atas gitu ya, kemudian angkat tangannya, jadi dibuka badannya, itu pun bisa membantu. Oke. Terus yang kedua, coba kalian semua punya HP ya, coba dicari yang namanya box breathing. Bisa tulisannya box breathing? Ada yang ketemu? Box breathing, coba ditulis ya.
ada tulisan. Ini tulisan sendiri. Ada yang ketemu? Ada tulisan box breathing? Coba dicari ada yang namanya box breathing gitu ya. Oke, nanti dicari ya, ada namanya box breathing, ikutin aja, lakukan rutin. Ini ada teman-temannya yang udah dapat, ikutin aja, itu bisa sangat membantu. Lakukan sebelum tidur setiap hari, itu akan sangat membantu adik-adik semua untuk lebih tahan stres. Oke, gitu. Masih ada waktu? Ada yang bertanya lagi? Ayo, ada yang mau bertanya lain lagi? Ada yang mau nanya? Tuh. Ada yang mau nanya? Ayo, mumpung ada di sini. Ayo, boleh ke depan. Ayo. Tolong kasih ke belakang ya. Baik, terima kasih. Saya mau nanya, apakah halu itu termasuk gangguan jiwa? Oke. Begini. Kadang-kadang itu disalah persepsikan oleh orang-orang ya. Baru begitu ada orang ngomong hanya sekedar di luar nalar aja, padahal dia tak ada maksud apa-apa, dibilang ah kamu halu. Nah, berbeda dengan halusinasi ya. Halusinasi pada gangguan jiwa tersebut. Halusinasi itu adalah gangguan persepsi, yaitu gangguan proses berpikirnya dia. Bagaimana dia mencerna suatu respon atau informasi yang didapatkan oleh panca inderanya dia. Contohnya adalah mendengar. Panca indera ada 5 kan? Ada bisa mendengarnya, melihatnya, merabanya, menciumnya, dan mengecapnya ya. Jadi halusinasi itu adalah kesalahan penerimaan persepsi dari tubuh ya. Ketika dia mendengar sesuatu, tapi itu sebenarnya bukan berasal dari luar, tapi berasal dari dirinya sendiri. Dia melihat sesuatu, itu sebenarnya bisa berasal dari dirinya sendiri. Semua karena proses di otak. Kalau halusinasi seperti yang saya ceritakan tadi, itu adalah gangguan jiwa. Ya, jadi dia seolah-olah punya indera keenam. Sedangkan ketika kita tanya kepada misalnya ada orang pinter, oh dia nunjuk di sana ada apa gitu loh. Tapi orang pintar yang memang bisa melihat, punya indera keenam, tidak melihat hal itu. Berarti itu adalah halusinasi. Hanya dirinya sendiri yang melihat, hanya dirinya sendiri yang mendengar, hanya dirinya sendiri yang mampu mencium bau itu, hanya dirinya sendiri yang mampu mengecap rasa itu. Padahal tidak ada rasa, tidak ada makan, tidak ada apa. Hanya dirinya sendiri yang merasa ada perabaan. Padahal tidak ada, kok tanganku banyak isi semut ya, banyak isi benang-benang ya. Padahal tidak ada benang, orang lain melihat. Itu contohnya halusinasi. Kalau sudah seperti itu namanya gangguan jiwa ya. Tapi gangguan jiwa yang biasa, yang artinya karena stres, itu biasanya kan bisa mendengar suara. Tapi kalau yang kayak tadi muncul itu kayak perabaan di tangan atau mengecap sesuatu dan lain sebagainya, itu gangguan jiwa karena fisik biasanya. Contohnya ya, orang gangguan jiwa karena penyakit ginjal yang sudah parah, orang gangguan jiwa karena ada tumor di otak, orang gangguan jiwa karena ada infeksi yang sampai menyerang tubuhnya sampai ke otak.
Nah itu biasanya muncul kayak tadi itu, berilusi, berhalusinasi yang fisik gitu. Ya, oke, sudah puas? Tapi kalau halu-halu yang dibilang sama teman-teman kalian itu kan cuma bercandaan biasa, ya, bukan gangguan jiwa yang sebenarnya yang berat. Oke, ada satu lagi mungkin pertanyaan sebelum kami mengakhiri. Oke, ayo silakan. Terima kasih kesempatannya sudah diberikan bertanya. Saya ingin bertanya, kalau ingin mengunjungi psikolog atau enggak psikiater bisa menggunakan BPJS tidak? Pertanyaan yang bagus, ya. Jadi psikolog atau psikiater itu juga menerima BPJS, itu ada di rumah sakit, ya. Jadi begitu kalian merasa tidak nyaman, tidak mau konsultasi di sekolah itu misalnya, tidak pingin privasinya terganggu gitu misalnya, silakan kalian datang ke vaskes satunya. Kan ada dokter pribadinya atau puskesmas ya yang terdaftar, kalian